Ya, kembali lagi di Zamovie. Di video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film The Housemaid. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Zamovie. Dan tanpa memberi spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Too hard for a whole head, heavy weight on my chest, only ever learning, rolling up. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang mengendarai mobil. Ia bernama Millie. Ternyata ia baru saja keluar dari penjara. Dan untuk mencari biaya hidupnya, ia berniat bekerja sebagai ART di keluarga Winchester. Dan hari itu, Millie akan menuju ke kediaman keluarga Winchester untuk wawancara kerja sebagai ART di keluarga itu. Lalu tak lama, Millie pun sampai ke kediaman keluarga Winchester. Di depan pintu, Millie disambut oleh sang nyonya rumah yang bernama Nina. Lalu dalam obrolan singkat, Nina mengaku dia sedang hamil, sehingga membutuhkan bantuan untuk membersihkan rumah sekaligus membantu mengurus putrinya yang berusia 7 tahun. Lalu setelah sekilas membaca CV Millie, Nina mengajak Millie berkeliling rumah, mengenalkan satu persatu ruangan. You can make it your own, of course. You can. Lalu sampai tibalah mereka di kamar yang akan ditempati oleh Millie. Sebuah ruang kedap suara terpencil di rooftop atas yang terletak terpisah dari bagian utama rumah. Lalu kemudian Nina meminta agar Millie jangan dulu menceritakan kepada suaminya perihal kehamilannya. Lalu di akhir kunjungan, Nina menyelipkan uang $20 kepada Millie. Lalu berkata bahwa dia akan menghubungi Millie setelah membuat keputusan. Namun, jauh di dalam hati Millie sudah tahu bahwa Nina tidak akan memanggilnya kembali. Yang dikarenakan, jika Nina mengecek latar belakangnya, maka semua kepalsuan dalam CV Millie akan terbongkar. She won't be in touch. The total lie. I don't even... Lalu di malam harinya, dikarenakan Millie tidak memiliki tempat tinggal, Millie pun membersihkan diri di toilet umum. Setelah membersihkan diri, Millie kembali ke mobilnya untuk tidur. Lalu keesokan harinya, telepon Millie pun berdering. Dengan suara ceria, Nina mengabarkan bahwa Millie diterima bekerja di rumahnya. Millie pun menyambut bahagia kabar itu. Great. Anyway, gotta run. Bye, Millie. Lalu sore harinya, Millie menuju ke kediaman Nina dengan membawa barang-barangnya. Lalu sesampainya di depan gerbang, Millie meminta penjaga kebun untuk membukakan pintu gerbang. Namun tepat saat itu, gerbang terbuka sendiri. Nina menyambutnya, lalu buru-buru berkata bahwa Millie harus segera membersihkan rumahnya karena dia sedang menyiapkan pidato untuk rapat sekolah. Nina mengambil tas Millie dan membawanya ke kamar atas. Lalu Millie pun mulai membersihkan setiap sudut rumah sampai kembali bersih dan rapi. Lalu tak lama kemudian, Andrew pulang bersama Sissy, yang tak lain mereka adalah suami dan anak dari Nina. Saat itu Nina memperkenalkan Millie, namun Andrew terlihat ragu. Begitu juga dengan Sissy yang menatap sinis kepada Millie. Namun Nina meyakinkan bahwa Millie akan sangat membantu mereka. Lalu Andrew mengucapkan selamat datang kepada Millie. She's gonna be helping with the cooking and the cleaning if you ask her with a pretty please. Oh, Millie, welcome. Thank you. Lalu saat Millie masuk ke dalam kamar, Millie menemukan sebuah kulkas kecil berisi botol-botol air mineral. Lalu dia menyadari sesuatu yang membuatnya tercengang, bahwa pintu kamarnya ternyata tidak bisa dikunci dari dalam. Pintu itu hanya bisa dikunci dari luar. Dan Millie mencoba membuka jendela, namun jendela itu pun sama sekali tidak bergerak dan tidak bisa dibuka. Lalu tepat saat itu Nina datang dengan membawa makan malam untuk Millie. Di sana Nina menjelaskan bahwa penjaga kebun mereka bernama Enzo. Dan entah mengapa Millie merasa bahwa nama itu terdengar jauh lebih menyeramkan dari yang seharusnya. Lalu setelah itu Nina menyerahkan sebuah ponsel baru kepada Millie. Dia menjelaskan bahwa kartu kredit rumah tangga sudah terhubung ke ponsel tersebut. Jadi Millie bisa menggunakannya untuk belanja bahan makanan dan kebutuhan rumah lainnya. Lalu keesokan paginya, Millie terbangun kesiangan. Ia bergegas turun dan melihat Nina sedang mengamuk di ruang keluarga. Nina mengaku telah kehilangan skrip pidato miliknya
yang tadi dia letakkan di meja dapur. Dan tanpa ragu, Nina menuduh Millie telah membuangnya. Lalu di tengah keributan itu, Andrew segera masuk mencoba menenangkan istrinya yang sedang panik. Ia mengatakan akan mengantar Sissy ke sekolah untuk memberikan waktu bagi Nina untuk menulis ulang pidatonya. Lalu setelahnya, Andrew meminta maaf kepada Millie sembari menjelaskan bahwa akhir-akhir ini Nina menjadi begitu emosional. Lalu saat membuang sampah, Millie melihat Enzo di luar. Pria itu menatap tajam dan bertanya mengapa Millie berada di rumah ini. Namun sebelum sempat berkata lebih jauh, Enzo terdiam saat melihat Nina yang sedang memperhatikan dari balik jendela. Lalu Enzo hanya berpesan pelan kepada Millie bahwa ada sesuatu hal yang disembunyikan dari keluarga Winchester. Lalu Enzo bergegas pergi meninggalkan Millie. Lalu beberapa waktu kemudian saat membersihkan toilet kamar utama, Millie menemukan sebuah pil obat. Namun belum sempat dia memeriksanya, Nina tiba-tiba berdiri di belakangnya. Fit in very well with those other PTA moms. Lalu di malam harinya Nina tidak berada di rumah karena ia sedang menghadiri rapat orang tua wali murid. Sementara Millie menyajikan makan malam untuk Andrew dan Sissy. Lalu saat itu Andrew meminta Millie agar ikut makan bersama mereka. Namun Sissy menatapnya dengan sinis. Jadi Millie menolak tawaran Andrew dengan sopan. I hope you guys like it. Lalu Millie pun kembali ke kamarnya. Millie menemukan foto-foto keluarga di ponsel pemberian Nina. Namun tiba-tiba Andrew datang membawakan kue untuknya. Sorry to bother you. Lalu Andrew melangkah hingga sangat dekat kepada Millie. Saat suasana berubah menjadi intim, Millie terbangun dari tidurnya. Ternyata hal itu hanyalah sebuah mimpi. Lalu di pagi harinya di meja makan, Nina menyerahkan kunci kamar kepada Millie. Lalu dengan senyum tipis yang sulit ditebak, dia pun bertanya tentang bagaimana kebersamaan mereka tadi malam. Millie hanya menjawab singkat bahwa semua berjalan dengan baik. Namun Millie merasa pertanyaan itu lebih seperti interogasi. Lalu pada hari Sabtu di mana Millie seharusnya libur, namun Nina meminta Millie mengantarkan Sissy ke kelas balet. Millie mengatakan bahwa hari ini adalah hari liburnya dan bersikeras bahwa dia juga memiliki urusan penting. If I could just have a couple hours off and Millie, absolutely not. Lalu pertengkaran kecil itu terdengar oleh Andrew. Lalu Andrew menawarkan diri untuk mengantar Sissy ke kelas balet dan mengizinkan Millie untuk libur di hari itu. Go, take your time. Lalu ternyata Millie menemukan petugas pembimbing pembebasan bersyaratnya. Lalu sang petugas memperingatkan Millie bahwa Millie harus mempertahankan pekerjaan itu. Satu kesalahan kecil saja, Millie bisa kembali ke penjara untuk menjalani sisa hukumannya 5 tahun. You'll need both, or you'll be back at Bedford serving the 5-year. Lalu usai pertemuan, Millie menerima telepon dari Nina. Dengan suara datar dan singkat, Nina meminta untuk menjemput Sissy dari kelas balet. Lalu Millie pun pergi ke kelas balet itu. Lalu sesampainya di sana, Millie bertemu salah satu ibu bernama Patrice. Namun Patrice terlihat heran karena Sissy akan menginap di rumahnya. Dan itu sudah atas persetujuan Nina. Lalu Millie bersikeras bahwa Nina sendiri yang memintanya untuk menjemput Sissy. Karena kesal, Patrice langsung menelpon Nina dengan volume yang keras, dan dari seberang telepon Nina dengan tenang menyangkal telah menyuruh Millie untuk menjemput Sissy. Lalu dengan keadaan dingin, Millie mengalah dengan dia pun pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Nina langsung memarahinya. Dia menuduh Millie telah membuat keributan di depan Patrice. Lalu Nina mengklaim bahwa dia sudah memberitahu Millie sebelumnya bahwa Sissy akan menginap di rumah temannya. Lalu terlihat di sini bahwa Nina memiliki sifat manipulatif dan terkesan playing victim. Dan di sini alur menciptakan nuansa seolah Millie hanya berhalusinasi tentang perintah untuk menjemput Sissy tadi. Lalu scene beralih ke ibu Andrew yang bernama Evelyn. Ia baru saja datang ke rumah itu dan membawa beberapa set piring porselin yang mahal dan langka. Dan piring itu adalah warisan turun-temurun keluarganya. Lalu di malam harinya, Millie yang tidak bisa tidur memutuskan untuk turun ke ruang TV untuk menonton TV sendirian. Lalu tak lama, Andrew datang dan ikut bergabung bersamanya. Karena merasa canggung, Millie pun berpamitan. Namun Andrew memintanya untuk tetap di sana. Lalu untuk mencairkan suasana,
Andrew mulai bercerita bahwa keluarga Nina telah meninggal akibat kebakaran saat Nina masih kecil. Lalu polisi tidak pernah menemukan siapa pelakunya, namun ada rumor yang beredar menyebut bahwa Nina sendirilah yang memulai kebakaran itu. Rasa bersalah itulah yang membuat mental Nina terguncang. Lalu tepat saat itu Nina muncul melihat kebersamaan mereka. Lalu Andrew pun langsung berkata kepada Nina bahwa mereka hanya menonton acara kuis lalu berpamitan pergi. Oleh karenanya itu, di ruangan itu pun tinggal Millie dan Nina. Nina menatap Millie dengan dingin, tanpa emosi, dan dengan suara pelan tetapi tajam, Nina langsung memecat Millie. Dengan putus asa, Millie memohon agar dia diberi satu kesempatan lagi. Nina pun menatap Millie sampai akhirnya mengangguk, namun memberi peringatan agar Millie menjauh dari suaminya. Stay the fuck away from my husband. Lalu keesokan harinya, Millie menyiapkan makanan untuk acara kumpul teman-teman Nina. Lalu saat menyajikan hidangan, tanpa sengaja Millie mendengar mereka sedang menjelek-jelekan para ART-nya. Nina lalu mengaku di depan teman-temannya bahwa ia dan Andrew masih berusaha memiliki anak, yang berarti saat ini Nina sedang tidak hamil. Percakapan itu membuat Millie tahu kalau Nina berbohong soal kehamilannya. Lalu tak lama kemudian, saat telepon rumah berdering, Nina berpamitan meninggalkan ruangan. Saat itulah Millie mendengar Patrice mengungkap fakta bahwa Nina pernah menghabiskan 9 bulan di rumah sakit jiwa. Mereka pun memuji Andrew yang dianggap terlalu sabar dalam menghadapi kegilaan Nina. We're just talking spring fundraiser. Lalu di malam harinya, Nina datang ke kamar Millie. Dia meminta Millie menjaga Sissy besok, karena dia dan Andrew akan pergi ke kota untuk janji bertemu dokter. Lalu keesokan harinya, begitu Nina dan Andrew sudah pergi, Millie yang penasaran membuka lemari dan dia menemukan obat-obatan milik Nina, yang salah satunya adalah haloperidol. Yang ternyata obat itu untuk mengobati psikosis akut, yang dimana penderitanya sering berhalusinasi, kebingungan, dan pikirannya selalu kacau. Yang dimana kondisi itu disebabkan oleh trauma, stres berat, dan kondisi-kondisi medis tertentu. Lalu Millie yang merasa terjebak di rumah orang gila, saat itu juga Millie pun menelpon temannya yang bernama Lexi. Millie menanyakan lowongan pekerjaan kepada Lexi, karena Millie berniat berhenti dari pekerjaan ini. Lalu ternyata Sissy mendengar percakapan mereka. Millie pun beralasan bahwa Sissy pasti salah dengar. Dan untuk pertama kalinya mereka saling berbicara. School. It's not fun or interesting. Lalu Millie menemani Sissy bermain. Terlihat Sissy yang sedang memainkan miniatur rumah. Yang tak lain, miniatur itu adalah rumah dari Winchester itu sendiri. Namun Sissy sempat mengatakan jika Millie seharusnya tidak berada di kamar rooftop itu. Lalu tak lama kemudian, Andrew dan Nina pun pulang. Namun terlihat Nina sedang menangis dan marah-marah kepada Andrew. Andrew pun menjelaskan kepada Millie jika sebenarnya dia ingin memiliki banyak anak dan sudah bertahun-tahun lamanya mencoba, namun mengetahui bahwa Nina mengalami gagal fungsi ovarium, yang artinya Nina tidak bisa memiliki anak. Lalu Andrew pun mengaku bahwa Sissy bukanlah anak kandungnya, melainkan anak dari mantan suami Millie. Meski begitu, Andrew tetap tulus menyayangi Sissy. Lalu di malam harinya, Millie terbangun karena suara pertengkaran keras dari kamar Nina dan Andrew. Ia datang ke kamar mereka, dan di sana Millie melihat Nina memegang pecahan kaca yang sudah berlumuran darah. Millie yang mengkhawatirkan keselamatan Andrew terus memanggilnya. Untungnya, tak lama kemudian Andrew datang, lalu merebut pecahan kaca itu dari tangan Nina, lalu menutup pintu. Dan keesokan paginya, Nina menawarkan beberapa baju miliknya kepada Millie, lalu meminta maaf kepada Millie karena telah berbohong soal kehamilannya. Lalu Nina merasa bersalah karena belum bisa memberikan anak untuk Andrew. Dan untuk menebus semuanya, Nina ingin menghabiskan waktu berdua dengan Andrew. Jadi Nina meminta Millie agar memesan 2 tiket pertunjukan dan kamar hotel untuk di hari Sabtu. Lalu untuk itu, Sissy akan dia titipkan di rumah temannya, sementara Millie diberikan waktu libur 1 hari. Saat Millie menjemput Sissy ke kelas balet, salah satu ART lain mengungkapkan bahwa Nina pernah mencoba menenggelamkan Sissy.
Lalu Nina mencoba mengakhiri hidupnya sendiri dengan overdosis obat. Untungnya saat itu Andrew datang tepat waktu untuk menyelamatkan nyawa keduanya. When Cece was a baby, Nina threw and got freaked out when he couldn't get a hold of her. Millie kemudian menemui Enzo, menuntut penjelasan tentang keluarga itu. Namun sebelum Enzo sempat berbicara, Nina datang dengan marah. Dia mempertanyakan kenapa Millie membeli tiket pertunjukan. Dikarenakan di hari itu Sisi memiliki jadwal camping. Millie mengatakan bahwa Nina sendirilah yang memintanya. Namun Nina menuduh Millie berbohong. Dia juga menjelaskan bahwa tiket itu tidak bisa dibatalkan, jadi biayanya akan dipotong dari gaji Millie. Lalu saat itu juga Andrew datang dan menenangkan Millie. Dan Andrew mengatakan bahwa Millie tidak perlu membayar apapun. Lalu pada hari Sabtunya, Nina dan Sisi berangkat ke acara camping meninggalkan Millie berdua saja dengan Andrew. Saat itu Andrew mengatakan bahwa tiket pertunjukan itu memang tidak bisa dikembalikan. Lalu Andrew menawarkan Millie untuk pergi menonton pertunjukan itu bersamanya. Awalnya Millie ragu, namun akhirnya dia mengiyakan ajakan Andrew. Malam itu Millie mengenakan gaun yang diberikan Nina kemarin. Mereka pergi menonton pertunjukan bersama, dan untuk sesaat semuanya terasa menyenangkan. I guess we'll find out. It's a new adventures. Setelah itu, mereka memesan 2 kamar, lalu menuju ke kamar masing-masing. Namun, saat Millie mengisi daya ponselnya, dia baru sadar bahwa saat handphonenya mati, Nina telah mengirim puluhan pesan yang isinya penuh dengan kemarahan. Dengan takut, Millie mengetuk kamar Andrew dan menunjukkan semua kepada Andrew. She does. Millie, come here. She wants to Lalu tekanan itu akhirnya membuat Millie menangis. Lalu Andrew memeluk dan menenangkan Millie. Dan dari situlah segalanya berubah. Mereka melakukan hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Lalu keesokan paginya, mereka buru-buru pulang sebelum Nina kembali ke rumah. Keduanya merasa lega saat tiba terlebih dahulu di rumah. Lalu tak lama setelah itu, Nina pun tiba di rumah. Dia meminta maaf kepada Millie atas pesan-pesan kasarnya tadi malam. Dengan penasaran, Nina bertanya bagaimana Millie menghabiskan hari liburnya. Millie berbohong. Millie mengaku dia pergi ke bar bersama temannya Lexi. Mendengar itu, Nina hanya tersenyum. Nina memuji masakan Millie. Lalu dia bertanya, apakah Millie belajar memasak sewaktu di penjara? Lalu kalimat itu membuat Millie terdiam dan menahan tangis karena Nina sudah mengetahui latar belakangnya. Lalu kemudian kepada Andrew, Nina menjelaskan bahwa Millie pernah di penjara selama 10 tahun, sedangkan Andrew hanya bisa terdiam kaget. Lalu setelah itu, Nina menyuruh Millie pergi berbelanja kebutuhan Sisi, dan Nina meminjamkan mobilnya dan memberi kunci mobilnya kepada Millie. Nina was never one of those women. She made my life. What kind of bitch does Lalu saat membayar di kasir, Millie bertemu salah satu teman Nina, dan dia memperhatikan ponsel baru milik Millie. Lalu berkata bahwa kebanyakan ART menolak diberikan ponsel oleh majikannya, karena seringkali ponsel itu digunakan sebagai alat pelacak. Saat itu juga sesuatu menghantam pikiran Millie. Jika pertanyaan itu benar, maka jelas Nina sudah mengetahui semua rahasianya, yang termasuk hubungan gelapnya dengan Andrew tadi malam. Lalu saat kembali ke mobil, tiba-tiba polisi datang menangkapnya. Ternyata Nina telah melapor ke polisi bahwa mobilnya telah dicuri oleh Millie. Untungnya tak lama kemudian, Andrew datang menjelaskan permasalahan dan membebaskan Millie dari semua tuduhan. Lalu di dalam mobil, Millie terdiam. Jauh di dalam hatinya, ia mulai sadar bahwa dia tidak sedang bekerja di rumah biasa, melainkan dia sedang terjebak di dalam permainan Nina. Lalu saat Millie dan Andrew tiba di rumah, keduanya pun dihadang oleh Nina dengan penuh amarah. Yang ternyata benar, Nina telah melacak perjalanan Millie. Nina mengetahui perselingkuhan mereka. Millie dan Andrew sama-sama menyangkal. Andrew bahkan mengatakan bahwa Nina hanya berhalusinasi. Namun Nina tidak peduli. Dia memecat Millie saat itu juga. Bahkan Nina menuntut uang karena Millie telah mencuri pakaiannya. Lalu Millie hanya bisa terdiam, karena sebelumnya Nina sendirilah yang mengizinkan dirinya memakai baju-baju Nina.
Dan tiba-tiba Andrew meledak dalam amarah. Dia mengusir Nina dari rumahnya. Nina menahan kesedihannya. Dia sama sekali tidak menyangka Andrew justru mengusirnya demi Millie. Dengan emosi, Nina menampar Millie sebelum akhirnya pergi dari rumah itu. Lalu setelah Nina keluar dari rumah, Andrew meminta Millie untuk tetap tinggal bersamanya. Dan Millie pun setuju, karena pekerjaan ini mendukung syarat pembebasannya. I want to help you out any way I can. I want that too. Lalu setelah kepergian Nina, beberapa minggu berikutnya terasa seperti mimpi indah bagi Millie. Tak ada lagi Nina yang menghalangi mereka untuk membagi kasih, siang dan malam, selama berhari-hari. Lalu di suatu pagi, saat Millie menyiapkan sarapan, ia tersentak kaget melihat Enzo. Membuat piring porselin pemberian Evelyn itu terjatuh dan pecah berserakan. Lalu Andrew datang dan marah kepada Enzo. Lalu tanpa ragu, Andrew langsung memecatnya. Melihat porselin ibunya pecah, Andrew tidak menampakkan kemarahan. Dia hanya meminta Millie untuk mengumpulkan pecahannya agar bisa diperbaiki oleh ahli piring. Namun malamnya Andrew mengetahui bahwa ternyata Millie tidak mengumpulkan semua pecahannya, yang dikarenakan Millie takut tangannya terluka oleh pecahan piring itu. Lalu Andrew mengajak Millie ke kamar rooftop atas, dan di sana mereka minum dan mulai bermesraan. Lalu di pagi harinya, Millie terbangun sendirian. Dia mencoba membuka pintu, tetapi pintu terkunci dari luar. Millie pun panik, berteriak memanggil Andrew. Just not yet. Lalu disinilah alur cerita mundur ke beberapa minggu sebelumnya. Memperlihatkan momen di hari saat Nina meninggalkan rumah itu di pintu gerbang, Nina sempat berhenti. Lalu, ekspresinya menunjukkan bahwa Nina merasa lega, karena akhirnya dia bisa bebas dari kendali Andrew. Lalu terungkaplah bahwa Andrew telah menyiksa dan memanipulasi Nina selama bertahun-tahun. Lalu trauma Nina bermula saat dia berusia 8 tahun, yang ternyata dia tidak pernah membakar rumah orang tuanya. Cerita yang telah beredar hanyalah kebohongan Andrew. Lalu saat beranjak dewasa, Nina jatuh cinta kepada dosennya. Lalu dosen itu menghamili Nina, dan dosen itu tidak mau bertanggung jawab sedikit pun. Singkat cerita, Sissy pun lahir, dan Nina pun sudah bekerja di sebuah firma hukum. Ia bekerja sebagai sekretaris di kantor itu. Di sanalah Nina pertama kali bertemu dengan Andrew, yang tampak seperti pria baik. Asshole. That's why he's my lawyer. Lalu hanya 6 minggu setelah itu, Andrew melamarnya. Lalu keduanya pun menikah. Kehidupan awalnya berlangsung bahagia. Namun, firasat buruk mulai menghantui Nina. Setelah Nina mengetahui cerita bahwa tunangan Andrew sebelumnya bernama Katie membatalkan pernikahan, dikarenakan Andrew kerap melakukan kekerasan kepadanya. Lalu, sifat buruk Andrew pun pelan-pelan terlihat, di mana pada suatu hari saat Nina membuat sarapan, Andrew meminta Nina untuk mengecat rambutnya, yang warnanya sudah tidak merata. Lalu Nina pun berjanji untuk mewarnai rambut itu di hari itu juga. Namun ternyata Nina tidak sempat, dikarenakan sibuk menemani Sissy. Mendengar itu, Andrew pun hanya tersenyum dan meminta bantuan Nina untuk mengambilkan dokumen di kamar rooftop. Namun tiba-tiba Andrew mengunci pintu kamar itu. Dan ternyata dulu juga Nina dikurung di kamar rooftop hanya karena dia lupa mengecat rambutnya. Lalu bisa disimpulkan, Andrew adalah sosok yang perfeksionis dan suka menggunakan kekuasaan untuk mendominasi siapapun, yang termasuk wanita. Lalu Andrew juga memiliki standar yang kaku dan tidak bisa menerima kelalaian sekecil apapun. Nina sengaja dikurung oleh Andrew agar bisa memahami kesalahannya. Dan menurut Andrew, hukuman tersebut akan membuat Nina menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu saat itu, Andrew memaksa Nina untuk mencabut 100 helai rambut dengan akar yang utuh jika Nina ingin dikeluarkan. Mau tidak mau, Nina mengikuti perintah dari Andrew. Namun, di percobaan pertama Nina gagal, dikarenakan selai rambut tidak dicabut sampai akarnya. One of the strands didn't have a fall. More careful this time. Lalu Andrew meminta Nina untuk mencabut lagi 100 helai rambutnya sampai akar-akarnya.
dan kali ini harus lebih teliti agar tidak ada lagi kesalahan. Namun untungnya di percobaan kedua ini, Nina akhirnya dibebaskan dengan kondisi yang begitu lemas. Melihat itu, Andrew memberikan minum kepada Nina, dan Nina pun langsung meminumnya. Lalu setelah itu, Nina langsung turun ke bawah untuk menemui anaknya Sissy. Namun ternyata, Andrew telah memasukkan obat tidur atau bius ke dalam minuman yang diminum Nina tadi. Lalu saat Nina terbangun dari pingsannya, hari pun sudah malam. Betapa paniknya, Nina melihat Sissy sudah ada di bathtub, dan air sedang mengalir. Namun tepat ketika Nina menggendongnya, lalu polisi pun datang menangkap Nina, dikarenakan dianggap gangguan mental, hingga mencoba bundir dan membunuh Sissy. Nina pun sadar jika ini sudah direncanakan oleh Andrew yang sangat kejam dan manipulatif, yang supaya Nina tidak bisa melaporkan Andrew ke polisi. Lalu Nina akhirnya dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, dan selama perawatan Nina tahu tidak akan bisa melawan Andrew, dikarenakan setelah kejadian ini orang-orang di luar bukan hanya memandang Andrew sebagai pria tampan dan sukses, namun juga suami yang sabar menghadapi gangguan mental istrinya. Lalu setelah 9 bulan lamanya dirawat, Nina begitu rindu dengan Sissy dan terpaksa mengakui perbuatan yang tidak pernah dia lakukan supaya bisa diizinkan pulang. Sekarang Andrew benar-benar memiliki kendali penuh terhadap Nina dan mengatakan jika keluarga mereka pasti akan bahagia asal Nina mau mengikuti aturannya. Lalu Nina juga tidak bisa membuktikan fakta mengerikan itu ke teman-temannya, dikarenakan mereka pasti lebih memihak kepada Andrew dan menganggap Nina sebagai wanita gila yang berbahaya. Singkat cerita, Andrew menginginkan anak kandung dari Nina. Namun karena Nina sudah muak dengan Andrew, Nina diam-diam menggunakan kontrasepsi atau KB. Bahkan Nina menyuap dokter agar Andrew percaya bahwa dia tidak bisa memiliki keturunan lagi. Lalu Enzo adalah satu-satunya orang yang percaya dengan Nina. Dia juga berupaya membantu Nina melarikan diri dengan paspor palsu. Namun upaya itu gagal. Berulang kali Nina telah berupaya melarikan diri, namun Andrew selalu menemukan dan membawanya kembali ke rumah. Nina tidak menemukan jalan keluar dari kendali Andrew. Lalu menyadari bahwa Andrew sangat menyukai pujian, Nina pun berpikir sebuah ide bahwa dia harus mencari korban baru sebagai pengalihan. Saat Millie datang, Nina melihatnya sebagai gadis cantik yang sesuai dengan selera Andrew. Namun saat mengetahui latar belakang Millie sebagai mantan napi, Nina memiliki rencana lain. Dia menyelipkan pisau kecil di kamar rooftop. Scene kembali ke Millie. Lalu Andrew memberitahukan Millie bahwa piring porselin itu tidak bisa tergantikan. Millie telah memecahkan piring itu menjadi 21 bagian. Sebagai hukumannya, Andrew menyelipkan pecahan piring ke bawah pintu kamar Millie, lalu memerintahkan Millie untuk menyayat perutnya sebanyak 21 sayatan. Long and deep cuts. Lalu singkat cerita, Millie pun terfikirkan satu rencana. Lalu Millie pun dengan berat hati mengikuti perintah dari Andrew. Saat Millie memulai menyayat perutnya, Millie teringat kasus yang menyeretnya ke dalam penjara. Di masa SMA, Millie menghabisi seorang laki-laki, dikarenakan pria itu akan melecehkan teman sekamarnya. Charity case. Even my Lalu parents. akhirnya setelah menyelesaikan 21 sayatan, Millie pun pingsan tak sadarkan diri. Lalu keesokan paginya, Andrew menjelaskan bahwa semua ini hanyalah pembelajaran agar Millie mengerti bahwa setiap kesalahan memiliki konsekuensi. Lalu setelah ini, Millie akan hidup bahagia di rumah mewah dengan fasilitas dan keuangan yang stabil. Lalu saat itulah, Millie menusuk Andrew dengan pisau yang sebelumnya disimpan Nina di kulkas kecil. Millie merebut ponsel lalu segera mengunci Andrew di dalam kamar itu. Lalu Millie menjelaskan kepada Andrew bahwa dirinya adalah mantan napi atas kasus pembunuhan. Dia menyalahkan Andrew karena sudah mencoba-coba menantangnya bermain dalam permainan yang sudah pasti sangat dia sukai. Dengan tenang, Millie mengumpulkan semua porselin dan mengambil sebuah tang. Lalu dia memerintahkan agar Andrew mencabut gigi depannya sendiri. Jika tidak, Millie akan menghancurkan semua hadiah dari ibunya itu. Lalu satu persatu, Millie mulai menghancurkan pecahan porselin sampai akhirnya Andrew terpaksa mencabut gigi depannya. Namun, setelah Andrew mengikuti perintah Millie, Millie belum mau melepaskan Andrew. Lalu setelah itu, Millie pun pergi, dan Millie memutuskan untuk beristirahat di ruang TV.
Lalu sementara itu, scene beralih kepada Nina dan Sisi yang sedang makan bersama. Nina menjelaskan kepada Sisi bahwa mereka akan pergi memulai kehidupan baru. Namun, saat itu Sisi menginginkan supaya Millie juga harus dibebaskan dan pergi bersama mereka. Mendengar itu, Nina pun terdiam dipenuhi rasa tanggung jawab. Dikarenakan telah menyeret Millie ke dalam masalahnya. Lalu setelah berpikir panjang, akhirnya malam itu Nina kembali untuk menyelamatkan Millie. Nina menuju ke kamar atas tanpa sadar bahwa Millie sedang beristirahat di ruang TV. Yang tanpa sepengetahuannya bahwa yang terkurung di kamar rooftop adalah Andrew. Suara langkahnya Nina lalu terdengar oleh Millie yang cepat berlari menyusul. Namun semua terlambat. Nina membuka kunci pintu itu dan Andrew keluar melempar Nina dari atas. Lalu Andrew mengejar Millie, namun dia kehilangan jejaknya. Jadi Andrew kembali kepada Nina, menawarkan agar Nina mau kembali tinggal bersamanya. Saat Nina menolak, Andrew marah dan menyerang Nina. Lalu saat itulah Millie datang mendorong Andrew menjatuhkannya dari atas lantai. Nina kemudian menjatuhkan bohlam lampu untuk membuat cerita seakan Andrew jatuh saat memperbaiki lampu. Lalu Nina meminta agar Millie segera pergi. Lalu Nina pun meninggalkan gigi Andrew di samping tubuhnya. Lalu Millie pun pergi dari sana. Lalu beberapa saat kemudian, petugas datang ke TKP. Seorang sheriff wanita menyampaikan bahwa mereka menemukan banyak luka pada Andrew yang mengisyaratkan bahwa Andrew tidak mati karena terjatuh, melainkan sengaja dihabisi. Lalu kemudian, sheriff wanita itu mengatakan bahwa dia mengetahui kepribadian Andrew. Dikarenakan sebelumnya Andrew bertunangan dengan saudarinya, yaitu Katie, salah satu korban Andrew. Lalu seolah menutup mata, sheriff itu pun menyudahi interogasi dan petugas menutup kasus ini sebagai kecelakaan rumah tangga. This is just one of those freak household accidents. Lalu pemakaman Andrew pun dihadiri oleh banyak orang yang begitu terpukul mengetahui kematiannya. Lalu sementara itu, kepemilikan rumah jatuh kepada tangan Nina dan Nina memutuskan untuk menjualnya, lalu pindah ke California bersama Sisi. Sementara itu Nina terkejut mendengar ucapan Evelyn yang malah menyayangkan copotnya gigi Andrew. Karena bagi Evelyn, gigi dan senyuman adalah sebuah keistimewaan. Dan bahkan Evelyn menyinggung pakaian Sisi yang dianggap kurang pantas untuk menghadiri pemakaman. Ya, jadi di sini kita tahu kenapa Andrew bisa menjadi seperti itu. Dikarenakan ulah didikan dari ibunya sendiri yang sangat perfeksionis. Lalu setelah itu, Nina menemui Millie yang juga datang untuk menjenguk Sisi. Nina pun berterima kasih kepada Millie dan meninggalkan cek senilai $100.000 supaya Millie bisa menata kembali kehidupannya. Lalu adegan terakhir memperlihatkan Millie kembali duduk di ruang wawancara bersama nyonya baru di rumah mewah lainnya. Wanita itu berkata bahwa Nina yang telah merekomendasikan Millie kepadanya. Lalu wanita itu memperlihatkan lebam di tangannya dan menjelaskan bahwa suaminya sangat sulit ditenangkan. Isyarat itu pun cukup untuk membuat Millie mengerti bahwa wanita ini adalah korban seperti Nina dan sangat mengharapkan Millie untuk dapat membantunya. Lalu Millie tersenyum sambil berkata, "Lalu kapan saya bisa memulai bekerja?" Lalu film pun berakhir. When would you like me to start? Nah, itulah tadi alur cerita dari film The Housemaid. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Zam Movie. Lalu terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.